Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat frekuensi? Jumpa lagi untuk podcast Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Kali ini, Ori, obrolan ringan tapi berisi, masih ditemani oleh saya, Ratna Kurniawati, sampai kelar untuk program podcast kita. Dan seperti Anda melihat bahwa di sini saya tidak sendirian, sudah ada beberapa rekan-rekan saya yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang cantik-cantik sudah hadir di tengah ruangan kita bersama di sini untuk memberikan cerita mereka tentang seperti apa sesuai dengan topik kita di kesempatan sekarang. Topik kita adalah kopi, deadline, dan cerita pekerja. Oke, dan kita langsung saja menyapa untuk narasumber yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Irnawansyah. Pagi Mbak Ratna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dija, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Mbak Dija ini juga salah seorang Serikandi yang ada di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo sebagai pengendali frekuensi. Dan juga di sisi kanan saya ada Mas Fajar Katili. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, saya mengetahui segitu banyak pekerjaan dari rekan-rekan semua. Ini masih sempat santai-santai ngopi nggak sih? Santai ngopi. Masih. Ya. Kompak bertigaan atau biasanya suka jalan-jalan sendiri? Enggak, kadang jalan sendiri sih. jalan sendiri. Bapaknya yang jalan sendiri, kita sering sama-sama. Oke, ini kalau misalnya diibaratkan sebagai kopi ya, sebagai kopi dari sebuah pekerjaan yang teman-teman geluti sekarang, Mas Irnawansyah, kopinya kopi apa nih? Oh baik, kalau menurut saya diibaratkan kopi ya, pekerjaan saya itu seperti espresso. Kenapa? Espresso itu kan cara buatnya tuh harus presisi katanya ya. Benar. Jadi saya itu kan suka kopi Mbak Bi, tapi saya cuma mengambil filosofinya. Iya. Katanya kalau buat espresso itu harus presisi, harus tepat suhu dan tekanannya. Nah, begitu juga dengan pekerjaan saya dalam memantau atau mengendalikan frekuensi itu harus tepat frekuensinya. Kemudian parameter teknisnya harus jelas. Iya. Dan sebagainya. Oke. Espresso. Iya. Mbak Dija sendiri kalau misalnya pekerjaan itu diibaratkan dengan kopi, kopi apa nih? Kalau saya lebih memilih ke cappuccino. Cappuccino, that nice. Di cappuccino kan ada espressonya juga. Iya, betul. Ada susunya, ada foamnya. Iya. Kalau espresso itu lebih menggambarkan ke karakter yang kuat. Sebagai PFR, dia mempunyai pengetahuan tentang hal teknis, tentang penggunaan alat-alat, dan karakter sebagai pengendali frekuensi radio yang kuat, terus susunya sebagai keharmonisan, harmonis. Yang kalau saat kita turun ke lapangan, ada sisi manusiawi yang kita gunakan saat turun menangani gangguan frekuensi radio. Wow. Dan foamnya ini sebagai penyeimbang. Keren. Itu sih kalau saya. Itu ya. Iya. Jadi mulai dari dinamis, kemudian juga ada penyeimbang, ada hal-hal yang bisa selain menjadi penyeimbang juga hal-hal yang bisa lebih mengangkat tentang apa sebenarnya dari arti kopi itu sendiri dalam pekerjaan. Yes. Kalau Mas Fajar, Kalau saya diibaratkan kopi, pekerjaannya kopi apa nih? Saya suka hazelnut. Iya. Hazelnut. Iya. Ya, kenapa memilih hazelnut, Mas? Itu hazelnut itu kan manis. Makasih. Tapi ya tetap ada rasa pahitnya kan kopi iya. kan. Jadi bekerja santai, serius dengan tujuan yang sama, yaitu frekuensi bersih, komunikasi lancar, dan semua urusan jadi mudah. Cakep banget. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih. Dan juga sudah memilih tentang kopi dalam pekerjaan seperti apa, teman-teman sudah menginformasikannya. Tapi pernah nggak sih teman-teman kemudian pada saat bekerja itu pernah mengatakan bentar ya, 5 menit lagi ketika misalnya Fajar mengajak Mas Irna atau Fajar ngajak Dija atau sebaliknya lah, tiba-tiba ngomong 5 menit lagi, tapi nggak taunya sampai berapa jam. Pernah nggak sih? Pernah. Kalau saya sih lebih ke sering. Iya, sering. Jadi kayak lagu 5 menit lagi gitu kan. Iya, jadi sering. Kadang kalau misalnya saya tuh depan komputer tuh tiba-tiba ngerjain kayak laporan yang harus diupload ke pusat kan. Itu kan kadang sebenarnya butuh tingkat fokus yang tinggi juga, karena kadang kalau salah dikit ditegur sama pusat kan, seperti itu. Kadang tiba-tiba diajak sama teman-teman nih, ayo kerjain renja yuk di bawah, atau anggaran itu di bawah gitu kan, di ruang rapat Saronde nih.
Tiba-tiba saya ngomong 5 menit lagi ya. Kadang sih nggak ngomong 5 menit. Bentar lagi gitu kan. Tapi karena seringnya bentar lagi, akhirnya lupa sampai sore nggak kesana-kesana. Mbak Dija gimana? Kalau saya kebalikan dari Mas Om Irwan. Iwan. Iya. Kalau saya kan biasa lagi ngerjain identifikasi di role nih. Terus tiba-tiba ada yang ngajak ngopi keluar. Saya tinggal nih pekerjaan. Iya. Ngopi dulu di luar. Demi yang Bisa- ngajak atau yang Demi kopinya. demi kopi. Kopinya. Oke. Saya tinggal di pekerjaan identifikasi keluar sejam 2 jam. Nanti balik baru nyelesain pekerjaan. Itu Iya. bentuk kompensasi bisa sampai malam lah. Luar biasa. Kalau Mas Fajar? Oh, kalau saya yang sering ngajak ke mereka. Mereka yang sering nunggu 5 menit begitu. Dari Anda Iya, ternyata. saya di PHP 5 menit itu. Oh gitu. Ya, cuma bedanya kalau misalnya saya yang terlambat 5 menit gitu, mereka tuh sering WA atau telepon. Biarin Aduh, gitu kan. hilang. Tapi kalau mereka yang hilang 5 menit gitu, saya cariin kemana-mana. Mas Indra yang cari. Saya membayangkan tentang pekerjaan dari teman-teman ini semua nih ketika turun lapangan tuh serius banget. Ada hal lucu nggak sih ketika melakukan pekerjaan itu? Hal lucu. Hal yang lucu. Baik. Kalau saya sih hal lucunya gini. Pernah suatu ketika saya itu lagi tuning gitu kan, cari-cari frekuensi gitu kan, cari-cari yang lagi nyiar atau lagi ngomong di frekuensi gitu kan. Tiba-tiba ternyata pada saat itu ada yang lagi pacaran di satu. Nguping dong ceritanya. Tiba-tiba saya merasa kok saya jadi pengendali cinta bukan frekuensi. Tiba-tiba saya suruh pindah ini bukan tempat pacaran gitu. Mereka langsung cabut kalau gitu. Pindah dia. Langsung pindah ke bulan. Kaget dia kan. Udah nggak mau di bumi. Dia ke bulan. Oke. Mbak Dija. Kalau saya yang lucu, nggak lucu juga, tapi saya anggap lucu ya dari sisi saya. Misalnya kayak di luar nih, lagi pemantauan, rekam data 2 jam. Iya. Tiba-tiba kabelnya kesenggol, pulang dari awal, ambil datanya 2 jam lagi. Atau saya lupa save. Oke. Itu ngulang lagi kan otomatis tambah lama kita di lapangannya. Makin lama merasa lucu untuk diri sendiri. Iya. Kok bisa gitu Kok ya? bisa saya Kok lupa? bisa sambil Bisa guling-guling? lupa, ya? Padahal udah sering kan itu. Iya. Mas Fajar deh. Kalau saya yang lucu itu pernah kita lagi jalan puasa ini, memang puasa kan orang momen puasa. tidak fokus. Bulan Iya. Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Iya. Kita lagi periksa di bagian utara dulu yang periksa tower. Iya. Kita kan kayak jalan berlima kan. Iya. Tiba-tiba jalan berlima tiba-tiba jadi 2. Mana yang 3? Tiba-tiba jadi 4. Mana satu? Ternyata satu ada yang jatuh di got. Disebabkan ya. Gara-gara main HP. Itu pasti ngakak banget. Itu saya teriak. Jangan- Tolong. Jangan main HP kalau lagi jalan. Apalagi Ini di benar. Posisinya maghrib itu. Iya, maghrib. Luar biasa. Udah nggak usah dicari gitu ya. Udah tahu pulang sendiri. saya kira diculik setan kan mana? Soalnya maghrib. Oke, kedua dari terakhir. Siap. Merasa lelah nggak sih dengan pekerjaan? Kalau misalnya masa lelah, pernah ngerasa stres, itu gimana caranya? Cara Lelah. menghandle itu semua? Lelah sering sih. Jadi kalau menurut saya wajar ya sebagai orang yang bekerja dari 8 sampai pukul berapa 4 sore biasanya. Lelah apalagi yang sering ke lapangan. Yap. Lelah wajar. Cuman memang kita harus memiliki treatment tersendiri untuk mengatasi lelah tersebut kan. Contohnya kalau misalnya kami ke lapangan, ya kami sering lihat-lihat pemandangan, kemudian lihat laut. Kadang sesekali kita berendam kaki di laut. Begitu ngangkat udah nggak ada. Kalau Makanya ya udah. hilang, dimakan di paus. Pokoknya cara menghilangkan stresnya itu banyak cara. Iya. Ya. Mbak Dija, aku kepengen tahu dari versi cewek. Kalau saya sih kebanyakan dengar jokes-jokes dari Pak Irna kalau di lapangan. Jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak, iya. Secara kan kalau turun lapangan saya sendiri cewek, jadi Iya, benar. saya mendengar jokes bapak-bapak ini. Iya, jadi kalau ke lapangan tuh kan kadang perjalanannya jauh dari kota sampai ke bawah tuh sampai 5 jam gitu kan. Mereka enggak rasa perjalanan. Oke. Karena cuma dengar ngorok. hiburan di Mas jalan. Fajar, Mas Kalau Fajar ngerasa saya- stres, lelah, cara ngatasinnya gimana nih? Dimakan. Dimakan. Iya, karena satu tempat-tempat yang kita datangi itu memang sudah ada tempat-tempat yang kita Khusus. tuju untuk Iya. makan. Oh, Ada iya. poin tertentu Karena tempat tidak ada di makannya. kota Gorontalo begitu. Oke, jadi bisa saya ambil satu garis bahwa kopi
kopi yang teman-teman suka konsumsi ini memang benar-benar ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, mulai dari presisinya, Iya. harus akuratnya, Akurat. ada penyeimbangnya, dan juga Mas Fajar punya tadi ada satu hal yang benar-benar harus teliti dengan itu ya. Closing statement deh. Closing statement, Iya. baik. Saya dulu nih, atau Mbak Rija dulu? Mbak Dija dulu, cewek dulu, iya, cewek oke, dulu, oke, cewek dulu lah. dulu. Kalau saya sih kopimu boleh pahit, hidupmu jangan. Kopi mulai pahit, hidupmu jangan. Ya, baik. Kalau dari saya nih, di balik gelombang tak kasat mata ini, saya titipkan sebuah harapan. Ya. Semoga frekuensi ini menjadi suara yang menyatukan. Yes, keren, keren, keren. Udah, kita tutup aja ya. Iya. Mas Fajar belum. Oke, Mas Fajar. Terus menggunakan dan memakai frekuensi dengan bijak agar tidak ada interferen, jadi agar frekuensi bersih, komunikasi lancar dan semua urusan jadi mudah. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Thank you. narasumber, Mas Irna, terima kasih juga Mbak Dija, terima kasih banyak Mas Fajar. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk program-program yang lainnya di podcast Lokal Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo Ori, obrolan ringan tapi berisi. Terima kasih, saya Ratna Kurniawati harus undur diri. Terima kasih. Tetap jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa Ngopi. ngopi. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi. Bye-bye. Bye. Ayo teman-teman.